Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami kelompok 7 dari kelas 5 PSA yang beranggotakan Rafika dengan NIM 19 17 20 20 08. Yang kedua ada Rima Indah Sinawang dengan NIM 19 17 20 20 16, dan yang ketiga Lisa Puspitasari dengan NIM 19 17 20 20 49. Nah, di sini kami akan menyampaikan hasil review kami terkait dengan mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Aziz. Materi yang pertama, harta dalam Islam. Pengertian harta secara istilah mazhab iman Hanafiyah, harta adalah semua yang mungkin dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Menurut iman Hambali, harta adalah apa yang dimiliki manfaat yang kuat untuk suatu keperluan dan atau untuk kondisi darurat. Menurut iman Syafi'i, harta yaitu barang-barang yang mempunyai nilai untuk dijual, dan nilai harta itu akan terus ada kecuali kalau semua orang telah meninggalkannya. Menurut Ibnu Abidin, harta adalah segala yang disukai nafsu atau jiwa dan bisa disimpan sampai waktu ia butuhkan. Dapat disimpulkan, harta adalah segala sesuatu yang dimiliki, dimanfaatkan untuk keperluan, dan berharga apabila dijual, disukai nafsu jiwa, dan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memandang harta dengan acuan akidah yang disarankan Al-Quran, yaitu dipertimbangkannya kesejahteraan manusia, alam, dan hak milik. Kedudukan harta dalam Islam, pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemilikan oleh manusia bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah, mengelola, dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Quran Surat Al-Hadid ayat 7. Status harta yang dimiliki manusia adalah yang pertama, harta sebagai amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada. Yang kedua, harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Sebagai perhiasan hidup, harta sering menyebabkan keangkuhan, kesombongan, serta kebanggaan diri. Yang ketiga, harta sebagai ujian keimanan, menyangkut cara mendapatkan dan memanfaatkannya apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Yang keempat, harta sebagai bekal ibadah, yaitu untuk melaksanakan perintahnya dan melaksanakan muamalah bagi antar sesama manusia melalui zakat, infak, dan sedekah. Yang kelima, merupakan nikmat yang harus disyukuri. Naluri manusia senang terhadap harta. Yang keenam, kepemilikan harta dapat dilakukan melalui usaha atau mata pencaharian yang halal dan sesuai dengan aturannya. Untuk menjadi seorang entrepreneur muslim, kita harus memperhatikan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu niat suci beribadah, di mana di sini kita harus senantiasa melibatkan Tuhan di dalam setiap usaha kita yang bertujuan agar segala usaha kita yang sudah kita lakukan dapat segera dijabah oleh Tuhan. Yang kedua, memiliki keyakinan bahwa harta adalah milik Allah dan di dalamnya ada harta milik orang lain. Nah, di sini kita diwajibkan untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk diberikan kepada orang yang kurang mampu atau biasa disebut dengan zakat. Tidak hanya itu, kita juga perlu melakukan sedekah yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga yaitu ikhtiar dan selalu bersikap jujur. Ikhtiar atau berserah diri kepada Allah adalah sikap di mana kita
menyerahkan sepenuhnya tentang hasil kepada Allah, maupun itu hasilnya baik ataupun buruk. Nah, sebagai entrepreneur muslim, kita juga harus memiliki sifat kejujuran agar orang-orang lain bisa percaya kepada kita dan tentunya akan menjamin keberhasilan bisnis kita. Nah, yang terakhir yaitu selalu menunaikan zakat, infak, sedekah. Hal ini sebagai bentuk ucapan rasa syukur kepada Allah atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, dalam berwirausaha tentunya kita perlu mengetahui cara-cara memasuki wirausaha. Yang pertama yaitu meniru dan mencontoh. Di sini kita bisa meniru dan mencontoh dalam melakukan awal berwirausaha. Dapat dilihat dari lingkungan sekitar kita atau bahkan kita dapat melihat dari teman-teman kita. Dengan seperti itu, kita nantinya bisa menyimpulkan sendiri untuk bisnis yang akan kita jalani. Tidak ada salahnya mencoba karena mencoba adalah awal kita mencapai kesuksesan. Nah, untuk yang kedua yaitu mengembangkan usaha. Di sini kita bisa mulai mengembangkan bisnis yang sudah kita jalani di awal tadi. Bisa dicontohkan, misal dalam menjalani bisnis suatu produk makanan, maka kita bisa kembangkan dengan memberi varian rasa dan juga memberi label kemasan semenarik mungkin. Kita harus berani juga membuat hal baru yang berbeda dan lainnya, yang akan membuat bisnis kita semakin maju. Apabila kita berani mengambil resiko tersebut, maka keuntungan yang akan kita dapatkan juga besar. Sedangkan apabila kita mengambil resiko kecil, maka kemungkinan untung yang akan kita dapatkan juga kecil. Oleh karena itu, kita juga harus sadar diri dengan kemampuan kita yaitu yang mana. Nah, apabila dalam berwirausaha kita mengalami kegagalan, maka itulah yang nantinya akan membuat kita sukses. Oleh karena itu, kita sebagai seorang wirausaha tidak boleh berputus asa. Untuk yang ketiga, cara memasuki wirausaha yaitu berani mengambil resiko. Dan yang keempat, kreatif dan juga inovatif. Yang kelima yaitu pintar melihat peluang. Dapat kita lihat dengan adanya pandemi sekarang ini, kita harus pintar dalam mengambil keputusan ketika berwirausaha. Karena peluang berwirausaha di kondisi saat ini selain meningkat juga tentu resikonya lebih tinggi. Oleh karena itu, jadilah entrepreneur yang berani mengambil resiko dan menghadapi segala tantangan. Dengan seperti itu, kita akan tahu mana yang kiranya sesuai dengan tipe kita dan yang bukan. Tidak ada kata terlambat dalam mencoba suatu usaha. Tentunya nanti kita akan mendapat hasilnya di akhir. Strategi menjadi wirausahawan yang handal. Menjadi wirausaha yang handal tidak mudah. Setiap wirausaha yang handal pasti melewati berbagai proses. Untuk menjadi wirausaha dibutuhkan kesabaran dan kerja keras. Harus memiliki mental yang kuat dan tahan banting. Wirausaha handal adalah wirausaha yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan yang cukup baik untuk dapat mendirikan, memiliki, dan mengelola perusahaan yang resikonya tidak begitu besar dan kegiatan usahanya begitu kompleks. Untuk menciptakan insan-insan wirausaha yang handal, memang tidak semata-mata bermodalkan kekayaan alam, tapi kualitas sumber daya manusia yang harus kita kedepankan. Pembangunan sumber daya manusia harus kita tingkatkan agar melahirkan insan-insan wirausaha yang mampu bersaing dengan sumber daya manusia negara lain. Ciri-ciri wirausahawan handal. Yang pertama, memiliki kemampuan dalam mencari, melihat, dan menemukan peluang usaha yang menjanjikan dan menguntungkan. Memperluas pengetahuan dengan cara belajar dari orang lain atau dari buku, mengikuti kursus,
seminar yang memotivasi dan menginspirasi untuk menjadi wirausaha. Yang kedua, memiliki sikap mandiri dan rasa percaya diri dalam usaha memperoleh penghasilan dan keuntungan. Yang ketiga, memiliki ketekunan dan bekerja keras dalam proses usaha. Yang keempat, memiliki cara kerja yang efektif dan efisien. Yang kelima, memiliki sikap positif. Yang keenam, memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas diri sendiri serta tenaga kerja yang ada. Yang ketujuh, kreatif dan inovatif. Perusahaan yang kreatif dan inovatif akan mampu bersaing di dunia bisnis yang penuh dengan persaingan. Para wirausahawan juga unggul dalam daya kreatif, imajinasi, inspirasi, dan kemampuan yang cukup tinggi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Selanjutnya, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Dalam melakukan pemasaran, seorang wirausahawan bukanlah seorang yang kaku, melainkan sebagai orang yang luas dan lugas. Dalam bahasa lain, mampu menguasai seni public relation dan human relation dengan baik. Selanjutnya, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat memberikan keuntungan. Selanjutnya, memiliki kemampuan untuk mengembangkan atau memperluas bidang usaha yang sedang dijalankan. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang proses pemasaran meningkatkan penjualan. Proses pemasaran biasanya dilakukan dengan promosi produk yang bertujuan untuk menarik perhatian konsumen agar membeli produk tersebut. Biasanya diberikan diskon atau potongan harga seperti beli 2 gratis 1. Untuk proses pemasaran yang perlu dipahami yaitu yang pertama, menganalisis pasar serta peluang pasar. Analisis ini bertujuan agar perusahaan bisa berjalan dengan mulus dan berjalan sesuai apa yang direncanakan. Sebagai seorang pengusaha, khususnya manajer pemasaran yang ingin memajukan usaha perusahaannya terlebih dahulu harus mampu menganalisis pasar dengan seksama dan juga teliti. Di dalam menganalisis pasar, perusahaan perlu meninjau jenis pasar produknya, motif, perilaku, segmen, dan penentuan sasaran pasarnya. Adapun masalah yang perlu dianalisis di dalam pasar adalah besarnya pasar, ruang lingkup pasar, struktur pasar, serta peluang pasar. Yang kedua yaitu menyusun strategi beserta SDM yang ada. Bisa dilakukan dengan melakukan pelatihan. Sebuah perusahaan tidak akan berkembang apabila karyawannya tidak memiliki minat pada pekerjaannya dan tidak mempunyai keterampilan secara khusus. Nah, melalui pelatihan ini, perusahaan bisa menggali potensi para karyawan dengan cara mengembangkan bakat karyawan tersebut. Setiap perusahaan biasanya akan menerapkan suatu pelatihan khusus supaya kualitas karyawannya meningkat. Yang kedua yaitu dengan cara pembinaan. Cara melakukan pembinaan para karyawan di suatu perusahaan bisa dengan mengatur serta membina mereka menjadi subsistem organisasi. Pembinaan terhadap SDM pada suatu perusahaan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan karyawan, juga agar para karyawan paham akan aturan yang berlaku serta bagaimana cara karyawan mematuhi SOP perusahaan. Yang ketiga yaitu pemberian penghargaan kepada para karyawan. Hal ini juga bisa menjadi salah satu cara dalam pengembangan sumber daya manusia yang membuat mereka menjadi lebih termotivasi dan dampaknya cukup besar bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu merencanakan implementasi untuk pelaksanaan dan mengendalikan pemasaran serta evaluasi pasar. Implementasi strategi bisnis adalah proses yang menempatkan rencana strategis yang bertujuan untuk memperkuat bisnis. Di dalamnya juga termasuk feedback dan report yang berguna sebagai bahan evaluasi rencana tersebut telah berjalan dan mencapai target. Evaluasi juga mencakup suatu kegiatan dalam proses pengumpulan data dan informasi terkait kinerja perusahaan, di mana hasil dari informasi tersebut akan dipakai sebagai tolak ukur dalam menentukan atau membuat keputusan di masa depan.
Evaluasi ini dibutuhkan di berbagai bidang kehidupan manusia dalam upaya meningkatkan efektivitas kerja yang mencakup individu, kelompok, serta lingkungan kerja. Komunikasi menghipnotis sukses bisnis. Dalam hal berbisnis, kunci utama yang dilakukan selain motivasi ialah komunikasi. Karena pada dasarnya dalam melakukan bisnis itu pasti ada komunikasi baik dengan karyawan, organisasi, rekan bisnis, maupun kepada orang yang baru akan mulai berbisnis. Tujuan dari komunikasi sendiri ialah mengajak, memengaruhi, menjual, dan menghipnotis seseorang agar mau bergabung dengan bisnis yang sedang dikembangkan. Dalam komunikasi, kita harus tahu awal melakukan komunikasi. Yang pertama, kita harus menulis narasi sebagai pembuka komunikasi. Di sini kita menulis kata-kata sebagai bahan komunikasi nantinya. Setelah itu, kita mencari data atau profilnya, sehingga nantinya kita sudah tahu karakter dan bisa lebih berbicara secara rapi dan jelas tentunya. Dalam melakukan komunikasi, itu harus fokus dan tidak berbelit-belit, karena masing-masing mempunyai perbedaan persepsi. Apabila komunikasi dengan orang yang baru dikenal itu menggunakan bentuk pertanyaan agar merasa akrab satu sama lain. Jadi, apabila dalam bisnis memiliki kemampuan komunikasi yang bagus, itu akan mengembangkan bisnisnya dan akan membuatnya lebih maju. Dalam Islam, melakukan komunikasi itu harus berbarengan dengan kebahagiaan, tidak dengan kebohongan. Karena jika melakukan dengan rasa bahagia, maka apa yang akan kita komunikasikan itu akan lancar, jelas, dan tidak ada unsur merendahkan orang lain, dan selalu melakukan apa yang terjadi dalam bisnisnya. Kesalahan yang harus dihindari dalam komunikasi. Yang pertama, masalah dalam mengembangkan pesan. Sumber yang terjadi itu adalah dalam memformulasikan suatu pesan. Yang kedua, masalah dalam menyampaikan pesan. Sering terjadi saat penyampaian pesan dari komunikator kepada pendengar. Yang ketiga, masalah dalam menerima komunikasi. Sering terjadi pada seseorang pendengar yang kurang mendengar apa yang disampaikan komunikator karena kurang mendengar dengan baik, ataupun juga kepada pendengar yang memiliki penglihatan yang kabur sehingga kurang melihat seseorang yang sedang menyampaikan komunikasinya. Yang keempat, masalah dalam menafsirkan hasilnya. Di sini kita terjadi karena adanya perbedaan bahasa atau dialek seseorang sehingga dalam menafsirkannya berbeda, padahal intinya atau penyampaiannya sama. Dalam melakukan komunikasi itu harus ada manfaat kepada orang lain yang dari tidak tahu menjadi tahu untuk semua orang, maka itulah ibadah. Di sini juga kita harus sadar bahwa komunikasi itu bisa menghipnotis orang, komunikasi itu bisa merubah perilaku orang, komunikasi itu bisa merubah sikap orang, dan bahkan komunikasi bisa merubah karakter orang. Selanjutnya, kewirausahaan secara Islami. Kewirausahaan dalam pandangan Islam itu segala jenis bisnis yang halal atau diperbolehkan sesuai syariat Islam dan tidak melanggar aturan syariat yang ada dalam bentuk apapun. Dalam agama Islam, konsep kewirausahaan itu ada dua dimensi, yaitu dimensi vertikal, hablum minallah, dan dimensi horizontal, hablum minannas. Dalam dimensi vertikal itu menghubungkan antara orang muslim dengan Allah sebagai Tuhan, sedangkan dimensi horizontal menghubungkan antara orang muslim dan sesamanya. Oleh karena itu, kewirausahaan kegiatannya menjauhi sifat maupun perilaku negatif yang senantiasa melakukan ibadah dan berserah diri kepada Allah. Kewirausahaan dalam Islam itu di dalamnya ada nilai akidah, ibadah, dan muamalat. Selanjutnya, karakteristik kewirausahaan Islam dalam beretika.
Yang pertama, Islam mengutamakan kejujuran. Yang kedua, dilarang berbuat ingkar seperti berbohong dan menipu. Yang ketiga, mengutamakan kehalalan dan kesucian barang atau jasa yang dijual. Yang keempat, menghindari riba. Selanjutnya, bentuk perilaku bisnis dalam kewirausahaan Islami. Yang pertama, keyakinan kerja adalah ibadah. Sesungguhnya yang dilakukan seorang muslim akan dianggap sebagai ibadah jika taat mematuhi garis panduan yang dikehendaki syara. Ciri-ciri kerja sebagai ibadah, yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, berteraskan iman dan takwa. Yang ketiga, tidak meninggalkan yang wajib. Selanjutnya, kerja juga dikatakan sebagai ibadah apabila ia, yang pertama, bekerja untuk keperluan diri, yang kedua, bekerja untuk keperluan keluarga, yang ketiga, bekerja untuk keperluan masyarakat, yang keempat, bekerja untuk memakmurkan bumi Allah. Yang kedua, memiliki kreativitas. Kreativitas di sini muncul karena adanya pemikiran yang baru. Oleh karena itu, kreativitas menciptakan sesuatu dari yang asalnya tidak ada menjadi ada, dan hasil kerjasama masa kini untuk memperbaiki masa lalu dengan cara yang baru. Yang ketiga, berorientasi ke depan. Seorang wirausaha haruslah berwawasan ke depan, mempunyai visi ke depan, dan mengetahui kemana kegiatan bisnis akan dibawa dan strategi apa saja yang harus dilakukan. Selanjutnya, hasil prestasi kewirausahaan Islami. Yang pertama, bekerja dan berproduksi. Merupakan sebuah bentuk kehendak yang mendorong dan mempengaruhi manusia untuk berusaha dan menghasilkan sesuatu untuk mencukupi kebutuhan. Yang kedua, itu ada kebutuhan primer. Di sini, dalam kebutuhan primer, kreativitas sangat diperlukan karena meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder di sini itu ada etika ilmu ekonomi berusaha membatasi kebutuhan manusia terhadap kebutuhan material yang jumlahnya semakin terbatas.